Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jenny Dwi Anissa Mulyadi, NPM 199-7091 dari Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Bandung. Di sini saya akan mempresentasikan penelitian saya yang berjudul Pengaruh Aset Pajak Tangguhan terhadap Manajemen Laba. Pada fenomena tersebut, salah satu fenomena yang berkaitan dengan manajemen laba terjadi pada kasus BUMN 2020 bahwa dalam catatan Otoritas Jasa Keuangan, PT Hansen International pernah terbukti melakukan manipulasi penyajian laporan keuangan tahunan untuk tahun 2016. Dalam pemeriksaan yang dilakukan OJK ditemukan manipulasi dalam penyajian akuntansi terkait penjualan kafling siap bangun dengan nilai gross 732 miliar, sehingga membuat pendapatan perusahaan naik tajam. Dalam jual beli tersebut, Hansen International melakukan pelanggaran standar akuntansi keuangan 44 tentang akuntansi aktivitas real estate dengan tidak menyampaikan perjanjian pengikat jual beli kepada auditor. Kerangka penelitian di sini yaitu aset pajak tangguhan terhadap manajemen laba. Metode penelitian, objek penelitian yang digunakan adalah aset pajak tangguhan dan manajemen laba. Metode penelitian yang dilakukan yaitu deskriptif verifikatif dengan pendekatan kuantitatif. Sumber teknik dan pengumpulan data yaitu sekunder dan diperoleh laporannya dari keuangan tahunan perusahaan yang terdapat di BEI dengan teknik pengumpulan datanya dokumentasi. Populasi dan sampel yaitu perusahaan subsektor properti dan real estate yang terdaftar di BEI pada tahun 2017 sampai 2019. Sampel yang digunakan adalah teknik purposive sampling. Rancangan pengujian hipotesis menggunakan analisis linier regresi sederhana. Hasil penelitian di sini, pengujian normalitas dengan one sample Kolmogorov dapat disimpulkan sebesar 0,064 yang berarti lebih dari 0,05. Pada hasil uji regresi linier sederhana, pada nilai konstantanya 0,001, artinya apabila variabel aset pajak tangguhan bernilai konstan atau 0, maka besar manajemen laba meningkat 0,001. Nilai koefisien regresi aset pajak tangguhan sebesar 0,223 jika ada penambahan setiap kenaikan satu nilai pada aset pajak tangguhan bernilai konstan, maka manajemen laba akan meningkatkan peningkatan sebesar 0,223. Hasil uji T, berdasarkan tabel uji T diketahui bahwa aset pajak tangguhan terdapat pengaruh terhadap manajemen laba karena nilai signifikannya sebesar 0,00 lebih kecil dari 0,05. Pada hasil koefisien determinasi berdasarkan perhitungan yaitu R-square-nya sebesar 0,55. Jadi diperoleh besar pengaruh aset pajak tangguhan terhadap manajemen laba adalah 55% dan sisanya 44,5% yang dipengaruhi oleh faktor lain. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis di atas, diperoleh bahwa aset pajak tangguhan berpengaruh terhadap manajemen laba. Hal ini terbukti dengan adanya hasil uji T, yaitu nilai signifikannya diperoleh aset pajak tangguhan sebesar 0,00 yang berarti nilai sig-nya kurang dari 0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa H1 diterima, artinya aset pajak tangguhan berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba dan berdasarkan hasil pengujian determinasi
diperoleh nilai R-square-nya menunjukkan besar pengaruhnya aset pajak tangguhan sebesar 55%. Hal tersebut membuktikan semakin besar perbedaan antara laba komersial yang dilaporkan perusahaan dengan laba fiskal, menunjukkan adanya peringatan bagi pengguna laporan keuangan. Hasil penelitian ini juga didukung oleh penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Fitriani 2016 mengatakan bahwa aset pajak tangguhan terbukti berpengaruh signifikan dan positif terhadap manajemen laba. Karena semakin besar aset pajak tangguhan, maka semakin besar pula perusahaan melakukan manajemen laba. Kesimpulannya, yaitu aset pajak tangguhan berpengaruh signifikan dan positif terhadap manajemen laba pada perusahaan sektor properti dan real estate yang terdapat di Bursa Efek Indonesia tahun 2017 sampai 2019. Hal ini menunjukkan karena aset pajak tangguhan mengalami kenaikan akibatnya manajemen perusahaan melakukan manajemen laba. Sekian presentasi penelitian saya. Terima kasih.